peristiwa merah putih Sanga-Sanga itu bukan lagi peristiwa lokal gitu loh. Levelnya udah nasional. Sudah nasional ya? Bahkan harusnya, siap. nih harusnya ya, idealnya nih. Ketika acara peringatan setiap tahun, yang datang tuh menteri gitu loh. Bukan cuma gubernur gitu kan. Problem bangsa ini adalah lebih suka dengan budaya lisan daripada budaya tulis ya. Jadi ini yang membuat banyak sejarah kita ini hilang. Jadi jangan sampai nanti cuma hanya sekedar tahu tapi makna daripada peristiwa merah putih ini hilang gitu aja gitu. Yang untuk mengawali ke Bu Su Aspian, bagaimana sih asal muasal cerita dari kota juang merah putih yang ada di Sanga-Sanga? Kami silahkan Bu Su Aspian. Baik, terima kasih. Saya Aspian, sebagai wakil ketua forum Formas. Nah, sedikit singkat sejarah bahwa memang dulu pernah terjadi peristiwa merah putih di Kecamatan Sanga-Sanga, tepatnya pada tanggal 27 Januari 1947. Pada saat itu telah terjadi pertempuran hebat di Kecamatan Sanga-Sanga. Yang luar biasanya adalah dia rata-rata bukan tentara, tapi adalah rakyat biasa yang ingin memerdekakan diri dari penjajah Belanda. Nah, terjadinya peristiwa itu latar belakang memang penindasan yang ada di Kecamatan Sanga-Sanga. Akhirnya dengan keberanian dengan yang namanya Pak Budiono, coba kita kumpul lah. Akhirnya terjadilah pemberontakan pada tanggal 27 Januari 1947 yang sekarang setiap tahun kita rayakan setiap tahun. Sekarang usianya sudah 77 tahun. Nah, jadi sudah luar biasa lama peristiwa itu terjadi. Ya, baik Bu Aspian. Ada pertanyaan nih. 27 Januari 1947. Sedangkan kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan di tahun 17 Agustus 1945. Ada apa nih setelah tahun itu? Apakah ada kendala lain sehingga tidak berbarengan informasi ini? Ya, terima kasih. Karena dulu tidak ada komunikasi atau tidak ada radio. Nah, jadi itu belum sampai ke Sanga-Sanga. Nah, cuman pas kebetulan pada saat itu ada yang namanya kantor, yang dulu kantor Ajlemen Polisi. Nah, itu diambil oleh BPRI, direbut pada saat itu, dipinjamin. Akhirnya ada radio informasi bahwa itu dari Surabaya, Pak. Makanya orang-orang dari saat itu yang teman-teman dari Bung Tomo, nah itu pintar bahasa luar negeri, bahwa disampaikan bahwa Indonesia sudah merdeka. Tapi Indonesia sangat-sangat terlambat karena komunikasi yang dulu kan tidak ada yang namanya kayak kita sekarang mungkin HP atau apa. Nah itu akhirnya ada yang pintar, dia dengar radio bahwa Indonesia sudah merdeka. Siap. Kalau boleh tahu siapa yang menginformasikan, mungkin bisa diketahui maksudnya informasi itu dari radio itu seperti apa? Dari siapa yang menginformasikan di sini? Iya, kebetulan ada di situ ada Pak Sukasmo yang pintar bahasa luar negeri. Nah, kebetulan dia juga ketua daripada BPRI. Jadi pimpinan tertinggi itu Sukasmo, ada Hadi Wijaya, ada beberapa memang yang pintar-pintar bahasa luar negeri, itu yang menyampaikan ke masyarakat Sanga-Sanga, terutama para pejuang Sanga-Sanga. Ke Bu Su Zainal, terkait dengan informasi tentunya menjadi hal yang vital. Apa menurut pandangan Bu Su pada masa lalu sehingga begitu pentingnya informasi melalui teknologi ini? Pada saat itu gimana sih pandangan Bu Su sendiri, analisanya? Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa pada tahun 47 ya, peristiwa 47 ya, bahasanya agresi 1 tahun 47, di beberapa wilayah di Indonesia itu terjadi pendudukan oleh tentara Belanda yang terhimpun dalam aliansi di mana Australia ada di situ, kemudian Inggris dan juga Belanda sendiri. Di Surabaya, Inggris yang menggempur Inggris. Kalau di sini rasanya Australia? Australia. Ya, pasukan sekutunya. Di Padang itu Belanda.
tahun 47 itu adalah tahun duka bagi keluarga kami. Jadi bapak saya di Surabaya waktu itu, saya dari Surabaya. Pada tahun 47 bapak saya tertembak kakinya di depan gedung RRI Surabaya di Jalan Pemuda. Itu satu. Kedua, paman beliau Bagindo Ajiskan pada tahun yang sama beliau adalah wali kota kedua Kota Padang, juga diserang dan dibunuh oleh Belanda. Jadi beliau itu dipopor kepalanya bagian belakang, kemudian ditembak jidatnya. Itu tahun duka bagi keluarga kami. Dan yang ingin saya sampaikan lagi adalah ayah saya adalah salah satu founding pendiri Korps Veteran RI. Jadi ada 4 orang pendiri Korps Veteran RI. Salah satunya adalah ayah saya, dan waktu itu beliau dinas di Malang ya, sebagai tentara waktu itu. Tapi bukan tentara hasil pendidikan ya, hasil situasi yang belum ada badan diklatnya gitu, semacam itu. Jadi bapak saya jadi tentara hingga ikut operasi-operasi militer dalam kondisi cacat kakinya masih. Ya, terima kasih. Nah, kemudian kaitannya dengan informasi nih. Begitu minimnya teknologi, kemudian hanya melalui radio, itu pun sangat terbatas. Nih menurut Bu Suzainal, adakah kira-kira nih menurut pandangan dari Bu Suzainal, upaya dari penjajah tadi untuk memang mengkat atau menutupi nih? Nah, kalau kita dari kacamata saat ini nih seperti apa? Secara historis itu kalau kejadian di Surabaya ya, itu memang penguasaan dari radio Jepang oleh orang-orang Republik, ya, orang-orang Indonesia, itu juga menjadi alat yang vital gitu, untuk penyiaran. Indonesia sudah merdeka dan ada gangguan-gangguan upaya-upaya perebutan gedung RRI. Terbukti pada tahun 47 itu gedung RRI dikuasai oleh tentara Gurkha. Nah, di mana bapak saya ikut terlibat di situ dan tertembak kakinya. Dan pada waktu itu kalau sudah terluka itu antibiotik nggak mudah didapat. Jadi yang terkenal itu di rumah sakit di Solo. Jadi kalau teman-teman bapak saya itu misalnya telapak tangannya kena gitu, dipotong, naik lagi infeksi sampai ke lengan atas gitu. Jadi yang saya pernah dengar adalah harga antibiotik itu 1 gramnya lebih mahal dari 1 gram emas, dan itu hanya bisa beli di Singapura gitu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi bahwa informasi itu sangat penting pada masa lalu ya. Bagaimana sebuah ideologi baru, nasionalisme. Jadi dulunya ada ideologi kapitalisme dan sosialisme. Nasionalisme itu sebuah ideologi baru yang seksi gitu, di mana teritori ini menjadi dasar spirit menjaga teritori ini, karena di dalam satu teritori ini ada problem-problem geopolitik ya, ada isu-isu geopolitik, ada kekayaan alam di dalamnya, ada penduduk yang punya potensi macam-macam, sehingga ideologi itu banyak diminati oleh banyak negara yang baru merdeka seperti Indonesia. Bagaimana penyiaran tentang kemerdekaan Indonesia ini secara historis banyak hambatan, karena negara ini negara kepulauan, ada yang berapa tahun baru mendengar ya, sehingga tidak sama gitu. Kabar gembira ini tidak sama didengar, sehingga tiba-tiba tahun 47 baru kita dengar, atau berapa tahun, karena persoalan-persoalan komunikasi, alat-alat komunikasi, dan ini menyangkut teknologi komunikasi. Sekarang kita harus mengamini, konteks sekarang ini kita harus mengamini bagaimana kita bisa ngobrol dengan siapapun, dimanapun, di dalam genggaman, dengan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih seperti sekarang ini. Baik, Bu Suzainal, disimpan dulu kelanjutannya nih. Kayaknya menarik nih kaitannya dengan sejarah masa lalu. Ke Bu Su Erwan nih, Bu Su Erwan, seberapa penting sih kita memperingati Merah Putih Sanga-Sanga ini? Emang menurut kacamata literasi ada gunanya nggak sih? Berdampak apa kira-kira nih? Silakan Bu Su. Baik, terima kasih Mas Ardi.
Sebelumnya kita ucapkan selamat sore dulu ya buat para pengunjung Expo Merah Putih Sanga-Sanga. Dan kawan-kawan yang lagi bertugas di stand Expo masing-masing. Iya, betul. Ya, jadi cerita tentang aksi heroik ini memang harus terus didengungkan. Harus terus disebarluaskan dari waktu ke waktu. Kenapa? Ya kan? Tentu saja ada banyak muatan penting di situ, ya kan? Kita banyak belajar tentang keberanian. Kita banyak belajar tentang nilai kejuangan. Nah kan nanti ujungnya kita banyak belajar tentang rela berkorban. Dan ini penting bagi kita untuk terus dilanjutkan ke generasi berikut-berikutnya. Terutama ini generasi muda nih ya gitu ya. Dan aksi heroisme yang terjadi di Sanga-Sanga ini tentu juga akan menjadi kebanggaan kita sebagai orang daerah. Karena selain daerah kita, ya kan kita tahu ada daerah lain yang juga punya peristiwa yang mirip tadi ya disampaikan oleh Mas Jainul di Surabaya, di Bandung, ya kan, di Magelang dan lain-lain ya hampir merata di seluruh Indonesia. Karena memang Belanda sendiri ketika tahu Indonesia merdeka itu enggak serta-merta mau mengakui gitu kan. Ada proses di situ memang ya kan. Nah, kembali ke yang tadi, kenapa ini terus didengung-dengungkan ya? Karena aksi heroisme ini sekali lagi ya ada banyak hal penting yang kita bisa ambil sebagai sebuah pelajaran. Jadi ini kan kita peringati setiap tahun, ya kan? Nah kita peringati ini bukan semata tentang ceritanya gitu loh, ya kan? Tentang si A, si B dan seterusnya. Sekali lagi tentang nilai-nilai heroisme ini sebetulnya yang harus kita tanamkan. Bagaimana tadi yang saya sebutkan di awal, cerita tentang keberanian, ya, kepahlawanan, sampai kepada nanti rela berkorban. Ini kan hal-hal penting untuk bisa membangun karakter kita sebagai sebuah bangsa. Dan kita juga harus paham bahwa yang namanya merdeka itu bukan sesuatu yang diberi sebagai hadiah. Iya, betul. Bukan sesuatu yang kita dapatkan dengan mudah. Kita berjuang. Bahkan para pendahulu kita, ya kan, termasuk yang di peristiwa Merah Putih ini rela mengorbankan dirinya, ya kan, nyawanya demi buat keberlangsungan bangsa Indonesia ke depan. Dan ini sesuatu yang harus kita tanamkan kepada generasi berikut secara berkelanjutan. Begitu Mas Adi. Iya, jadi bukan hanya sekedar peringatan tapi bagaimana nilai-nilai heroisme itu betul. dipelihara ya. Iya. Kepada anak-anak muda. Sebab kalau itu nggak nyambung ke mereka ya, generasi berikut, dia cuma jadi sebuah cerita. Cerita yang mungkin cuma jadi sebuah dongeng nanti ujungnya kan, tentang sebuah peristiwa itu. Gitu loh. Nah, bagaimana nanti kita akan diskusikan lebih jauh, bagaimana kemudian peristiwa itu kemudian tertanam ke dalam sanubari mereka, pikiran mereka sampai kepada pembentukan karakter-karakter mereka ke depan sebagai anak-anak yang memang memiliki karakter sebagai pejuang-pejuang di era sekarang seperti itu. Ya, terima kasih Bu Su Erwan. Ternyata heroisme itu atau heroikme yang bersifat menjaga mentalitas itu penting sekali. Ke Bu Su Aspian. Ya sebagai bagian dari Formas yang melestarikan sejarah-sejarah yang ada di Sanga. Apakah di Sanga-Sanga itu masyarakatnya juga tahu tentang sejarah ini atau hanya orang-orang tertentu saja nih Bu Su, silakan. Iya, semuanya rata-rata tahu. Karena kan setiap tahun tuh dilaksanakan kegiatan peristiwa Merah Putih ini setiap tahun pasti ada. Nah cuman kami kepengen bahwa di kemudian hari apa yang disampaikan saya sepakat dengan teman tadi. Jangan hanya sekedar dirayakan, tapi ada makna yang luar biasa di dalam peristiwa Merah Putih. Nah saya kepengen nanti di kemudian hari mari kita sama-sama kerjasama terutama dengan masalah dinas pendidikan. Kami pengen sih kalau bisa itu dimasukkan di muatan lokal. Jadi biar mereka memang sih banyak tahu. Tapi kan apa yang tadi yang disampaikan tadi itu
jangan sampai nanti cuma hanya sekedar tahu tapi makna daripada peristiwa Merah Putih ini hilang gitu aja gitu nah. Iya. Atau jangan-jangan di buku kurikulum nih belum ada ya? Sampai sekarang belum ada ya? belum ada dimasukkan itu. Nah, ini, padahal sebenarnya sudah berapa tahun yang lalu saya selalu mengusulkan kalau bisa harus ada. Ya mudah-mudahan di muatan lokal nanti kan dengan kegiatan ini menjadi bagian dari masukan, saran dan kritik tentunya. Yeah. Nah teman-teman Formas ini apa sih yang dilakukan keseharian ini untuk apa menggali sejarah kemudian melestarikan sejarahnya, seperti apa dilakukan teman-teman? Ya, kami kebetulan hanya sekedar forum aja relawan Pak. Karena kesedihan kami sebenarnya sudah hampir punahnya situs-situs sejarah yang ada di Kecamatan Sangasanga, hampir punah. Nah itu akhirnya keterpanggilan kami sebagai, kalau saya insya Allah asli orang Sangasanga, kelahiran di Sarjaya. Sayang kalau umpamanya ini yang mereka sudah berkorban luar biasa, cuman hanya sekedar cerita, oh iya terjadi peristiwa Merah Putih, tapi apa yang kita mau sampaikan, apa yang mau kita ceritakan sementara situs-situsnya sudah mulai pada hilangan. Akhirnya cerita kita, apa yang tadi sampaikan, bahwa cuma hanya cerita dongeng. Kan sayang tuh Pak. Oke, kita generasi ini, tapi bagaimana dengan generasi ke depannya? Kalau situs-situs sejarah itu banyak yang hilang. Ya, kalau boleh tahu nih, mulai sejak kapan nih peringatan 27 Januari ini dimulai? Dari tahun berapa kira-kira? Sepengetahuan dari Bu Su Asbian. Ya, itu sekitar tahun 1950-an itu pertama kali dirayakan, yaitu di lapangan bola itu. Fotonya juga masih ada sama kami, insya Allah kami akan simpan itu sebagai kenang-kenangan. Dari tahun 50-an ya? Maaf nih, saya kurang baca tentang sejarahnya. Maksudnya pada saat itu di agenda kepahlawanan nasional di buku-buku itu ada nggak? Itu yang menjadi kesedihan kami. Sebenarnya saya sudah beberapa kali mencari siapa sih yang layak untuk jadi pahlawan nasional. Tapi sampai sekarang karena tadi apa yang disampaikan Bapak tadi, Sangasanga ini ada yang namanya dulu waktu zamannya Romusa itu ada Malang 1, Malang 2, Malang 3, Jogja 1, Jogja 2, Jogja 3 itu dikirim ke Sangasanga. Biografinya mereka itu sangat sulit kami temukan. Saya sudah berapa kali juga termasuk ke Jogja, ke Surabaya, mencari yang namanya pahlawan-pahlawan ini, jejaknya sudah tidak ada, termasuk yang kami sampai sekarang kami masih cari itu yang adanya yang namanya Budiono itu pimpinan panglima tempurnya, tapi kalau pimpinan tertingginya adalah Sukasmo. Nah, Sukasmo sudah saya pernah ke Malang, ke Madiun saya sudah pernah ketemu dengan keluarga beliau. Cuman lagi-lagi biografinya agak susah. Nah sebenarnya kalau Sangasanga mau dijadikan pahlawan nasional, benar karena peristiwa itu kan peristiwa yang rakyat, bukan kayak di Jogja tentara atau TNI, tapi Sangasanga bukan. Itu pun juga kami baru tahu kalau ternyata Sucipto itu tentara keamanan rakyat, itu pun kami baru tahu sejak paling satu tahun yang lalu. Nah sisanya itu cuma hanya masyarakat biasa aja. Nah itu akhirnya ada beberapa yang kami pengen naikkan menjadikan pahlawan nasional, tapi agak sulit Mas. Ya, terima kasih. Menarik sekali ya tentang tadi yang disampaikan dari tahun 50 kemudian hingga saat ini dirayakan. Tapi dalam buku-buku juga hampir mungkin tidak ada atau ada tapi tidak lengkap. Saya tanya ke Bu Su Zainul nih. Bu Su, seberapa sulit sih sehingga informasi ini, kalau kita di pandangan kacamata informasi, harus bisa benar-benar dipertanggungjawabkan? Seperti apa? Problem bangsa ini adalah lebih suka dengan budaya lisan daripada budaya tulis. Ya. Jadi ini yang membuat banyak sejarah kita ini hilang. Jadi sejak awal saya tahu Sangasanga ini, pikiran saya ini harusnya kita ini banyak ngobrol sama veteran yang masih ada gitu lah. Iya kan? Kemudian dibuat sebuah in-depth interview yang mungkin divideokan, nanti bisa diwujudkan dalam bentuk teks atau media apapun. Jadi yang inti adalah kita mendapatkan dari sumber-sumber utama. Problemnya umur orang itu ada umurnya, ya kan? Orang itu ada umurnya. Jadi kira-kira
cerita-cerita objektif yang tidak lebay, yang tidak ditambah-tambahin. Iya. Nah, itu kita bisa dapat dari mana? Apakah dari ahli warisnya atau dari saksi-saksi yang lain? Nah, inilah yang harus kita elaborasi, ya kan? Mungkin juga dari sumber-sumber tekstual yang mungkin dulu pernah mencatat peristiwa tersebut, ya kan? Dari dalam ataupun dari luar negeri. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah sejarah itu sangat penting. Bagaimana kita mendefinisikan diri kita, itu pasti tidak lepas dari persoalan sejarah. Betul, ya. Ya kan? Visi kita ke depan itu juga pasti dipengaruhi oleh sejarah yang pernah kita alami. Gitu. Sama halnya dengan bangsa ini, kepahitan Perang Dunia II, ya kan? Pada tahun 47 yang kita alami di sini, ini harusnya kan juga ada catatan-catatan sejarah yang harus dielaborasi di rumah-rumah. Apakah itu dalam bentuk foto ataupun mungkin clipping ataupun mungkin cerita, warisan cerita dari bapak ibunya atau kakeknya tentang peristiwa tersebut. Seperti Gedung Sandisa ya, Gedung Sandisa. Saya dulu pernah dengar ceritanya itu pada masa tahun 60-an, itu banjir darah, eksekusi manusia itu darah itu tergenang sampai di atas mata kaki. Iya. Itu yang pernah saya dengar. Nah sekarang bagaimana kita bisa mengelaborasi cerita-cerita semacam itu? Nah itu pasti harus dari pelaku atau saksi-saksi gitu kan. Nah inilah yang harus tugas dari Putra Sanga-Sanga untuk bisa dapat menggali data-data historis semacam itu. Kemudian diwujudkan dalam bentuk buku ataupun video atau media apapun. Dan di posting di berbagai media sehingga ada upaya-upaya dokumentasi gitu. Iya. Nah dokumen-dokumen inilah yang sangat penting sehingga dengan dokumen yang tersebar dalam berbagai media kita bisa dapat banyak belajar gitu. Dan Iya. dapat mudah mengakses dari sejarah yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Luar biasa. Tadi gamblang tadi penjelasan dari Bu Su Zainul juga dengan Bu Su Aspian. Nah, ke Bu Su. Mungkin saya tambahin Bang. Oh iya, gimana? Kalau buku sebenarnya sudah ada. Sudah ada ya? Nama bukunya itu Palagan Perebutan Kota Minyak Sanga-Sanga 1947 yang pada saat itu rata-rata sudah masih banyak yang pejuang Sanga-Sanga yang masih hidup. Jadi sudah ada bukunya Bang. Kalau pahlawan nasionalnya belum ya? Yang kita kejar ini adalah pahlawan nasionalnya. Tapi Iya. kalau buku sudah ada. Iya. Iya. Saya suka ini Pak, begitu komplain tuh keren ini. Makasih Bu Su. Siap. Ke Bu Sirwan nih. Iya. Idealnya seperti apa sih Pak? Nah, ketika ini menjadi bagian dari momentum, katakanlah kecamatan bahkan kabupaten Kutai Negara tiap tahun, tetapi tidak ada hal yang mungkin menurut pendapat Bu Su Aspian itu mencapai nasional dalam dokumennya, seperti apa? Yang pertama mungkin seperti ini ya. Kalau aku secara pribadi selalu berpendapat bahwa peristiwa Merah Putih Sanga-Sanga itu bukan lagi peristiwa lokal gitu loh. Levelnya udah nasional. Sudah nasional Iya, ya? bahkan harusnya, siap. ini harusnya ya, idealnya nih. Ketika acara peringatan setiap tahun, yang datang tuh menteri gitu loh. Bukan cuma gubernur gitu kan. Kenapa? Karena kan memang peristiwa konteksnya nasional, ruang lingkupnya nasional seperti itu. Nah kan berarti kan perlu ada upaya nih dari kita. Bagaimana mengangkat peristiwa ini kan ke permukaan, menjadi sebuah peristiwa yang dianggap bagian dalam sejarah nasional. Termasuk nanti rentetannya tentang pelaku-pelakunya, termasuk pahlawan-pahlawannya tadi itu. Gitu. Nah, mungkin begini, aku ingin tambahkan ya tentang literasinya gitu ya. Sebetulnya buku ada, aku pernah punya bukunya itu. Bukunya dulu kecil, tipis, mungkin udah lebih 10 tahun. Kemarin aku cari-cari nggak ada ketemu. Kayaknya mungkin dipinjam nggak kembali, hilang. Nah di dalam buku itu yang aku ingat cukup lengkap catatannya, mulai dari peristiwanya sampai kepada pelakunya. Cukup lengkap, artinya untuk menjadi sebuah catatan gitu ya, jejak, itu udah bagus lah sebenarnya ya kan. Lalu ada lagi dalam bentuk komik, ya, itu yang kemarin dibikin anak Samarinda tuh kalau nggak salah. Ya, Pernyata. Iya. Iya. Terus, nah ini yang belum kesampaian, mau bikin film. Oh iya. Dulu pernah punya keinginan seperti itu. Bahkan 10 tahun lalu kami sebetulnya punya rencana itu. Tapi kan mungkin sumber dayanya nggak cukup ya. Kemarin kita sempat cek
ke beberapa tempat tuh, ada makam-makam yang di mana yang nggak pernah dikunjungi orang. Iya, Wadah Watu Pak. Ya, termasuk ada gua. Di Gua itu kan kami mau masuk nggak berani, katanya nanti ada gas beracun di dalamnya. Katanya sih gua itu tembusnya ke Sungai Makam gitu ya. Itu peninggalan Jepang. Ya, artinya gini, sebetulnya Sanga-Sanga ini masih menyimpan beberapa situs gitu loh. Yang belum dieksplorasi dengan bagus seperti itu. Ya kan? Artinya PR lagi nih. Jadi kalau bicara tentang peristiwa Merah Putih Sanga-Sanga, sebetulnya nih mumpung masih ada jejak-jejaknya, sisa-sisanya gitu kan. Nah ini kesempatan terakhir kita sebetulnya untuk kemudian mendokumentasikan itu dengan baik dalam bentuk apapun. Ya, nanti kaitannya dengan upaya kita untuk mengangkat peristiwa ini sebagai peristiwa level nasional. Dan memang pantas, sangat pantas gitu loh. Nah sekarang kita bicara upaya nih, salah satu yang kira-kira nanti menjadi sebuah upaya yang sehingga bisa dianggap mumpuni dan trust di pelaku-pelakunya tadi, apa yang harus dilakukan nih? Pengajuan dari siapa maksudnya? Ini tuh dia, kan nanti pertanyaannya siapa sebetulnya yang paling punya kapasitas ya, dan kompetensi untuk melakukan itu. Ya kembali kepada fitrahnya. Yang punya kewajiban, obligasi itu kan ada di pemerintah sebetulnya. Berarti kan pemerintah siapa nih? Ya pemerintah daerah. Nanti kalau bicara pemerintah daerah, kan ada instrumennya di situ. OPD siapa nih gitu kan. Ya mau nggak mau, aku sore ini harus bicara tentang peran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu salah satu peran pentingnya gitu loh. Iya. Dan ini harus segera. Harus segera ya? Iya kan kalau bicara para pelaku sebagian sudah, bukan sebagian, mungkin semua ya sudah meninggal. Tapi jejak-jejaknya, situs-situsnya kan masih ada nih beberapa. Nah itu yang kita bisa eksplor sedemikian rupa gitu. Ditahan dulu sebelum ini saya ke Busu Aspian. Busu, sudah upaya apa saja yang dilakukan dalam proses katakanlah untuk mengajukan sebagai yang pelaku sejarah tadi pahlawan nasional? Sudah ada upaya belum? Dari teman-teman Formas sendiri. Baik, kalau upaya itu sudah insya Allah lah kami tidak akan lelah. Tapi kalau berkali-kali, itu yang menjadi kendala kami. Yang disampaikan teman tadi, memang sih harus memang ada kolaborasi dari masyarakat sangat-sangat termasuk kami yang ini dengan pemerintah. Karena benar tadi itu bahwa kami ini apa sih sebenarnya, cuma hanya relawan, kalau tidak dibantu ya repot juga sebenarnya. Kendalanya apa selama ini? Maksudnya kita kan sudah bersurat mungkin mendatangi silaturahmi. Kendalanya yang paling mendasar apakah karena datanya kurang valid atau seperti apa? Kalau data sebenarnya sudah luar biasa, makanya tadi kan sempat ada buku. Dan bahkan jujur pada saat itu ada bupati, ada gubernur, ini Petranya sendiri yang bicara bahwa kapan nih kok dijadikan dijadikan nasional gitu. Tapi ya sampai ditulis, sampai ini ya, kayaknya saya juga nggak ngerti juga apa yang disampaikan, yang berwenang lah. Kalau kami ini cuma hanya relawan saja yang memang harus berusaha. Kami hanya kepengen bahwa jangan hilang itu aja sih sebenarnya. Jadi jangan sampai sejarah ini hilang begitu saja tanpa dikenang dan sebagainya. Iya. Baik, terima kasih Busu. Ini menarik nih. Informasi itu penting, saya bilang tadi kan. Nah, pandangan dari Busu Zainul tentang informasi seperti ini harus seperti apa nih dari pandangan Busu Zainul sebagai dari Dinas Diskominfo nih tentang informasi-informasi ini supaya lebih menguatkan lagi tentang berita-berita atau informasi tentang perjalanan sejarah. Nah, saya tertarik menanggapi beliau nih sama Mas Herwan ya, bahwa ujungnya kan bagaimana syarat untuk menjadi pahlawan nasional, ya kan? Sepanjang sepengetahuan sejarah keluarga kami ya, adik kakek saya yang nomor 4 namanya Bagindo Ajiska. Wali kota kedua Padang yang ditunjuk langsung oleh Soekarno, kemudian terjadi agresi ke-1 tahun 47 di kota Padang, kemudian beliau dibunuh oleh pasukan Van Epp namanya. Jenazah beliau ini
tidak boleh ditengok oleh siapapun. Dan beliau ini adalah murid kesayangan dari Haji Agus Salim. Kemudian dilakukan forensik pada tahun itu, dibawa ke rumah sakit tentara, terbukti bahwa kepala bagian belakang itu pecah karena dipopor. Kemudian ada tembakan pada dahi, pecah. Jadi tengah malam jenazah beliau ini dibawa ke Taman Bahagia atau Taman Makam Pahlawan di Bukit Tinggi. Meninggalnya di Padang. Iya. Dimakamkannya di Bukit Tinggi. Jauh ya. Dan pemakaman yang cukup dramatis waktu itu, yang saya baca, di bawah obor, dimakamkan dengan penerangan obor, dan dihadiri oleh kalau tidak salah Haji Agus Salim, guru beliau, iya. dan Hatta, Muhammad Hatta. Iya. Muhammad Hatta ya. Sama-sama orang Minang semuanya itu. Kemudian seiring waktu, nah ini pentingnya kerjasama stakeholder. Mereka ini orang-orang Minang, orang-orang di Kota Padang, dan keluarga kami dari Padang Pariaman. Bagindo Ajiskan itu Padang Pariaman. Masyarakatnya, anggota DPR-nya, pemerintah daerahnya, ya, anak-anak mudanya itu kompak untuk mengusul. Buku sudah banyak ditulis, sama, ya kan? Tapi keseriusannya adalah mereka menggelar berkali-kali semacam seminar bedah buku tentang kepahlawanan beliau ini. Sama-sama tahun 47, sama-sama event internasional melibatkan pasukan asing. Internasional kan? Iya kan? Iya. Jadi ya kalau itu event nasional ya sangat wajar banget. Wajar banget. Memang beliau orang-orang yang terlibat di peristiwa Sanga-Sanga harus ada yang jadi pahlawan nasional. Iya. Saya dengar juga ada keterlibatan Bapak Musa bin Salim dalam pertempuran di Sanga-Sanga. Histori ini kan harus dielaborasi. Iya, betul. Ya kan? Oh, beliau ada dari Morakaman. Oh, bagaimana sejarahnya beliau itu bisa sampai di sini, ikut bertempur di sini, melakukan perjalanan ke Samarinda, melarikan diri, dikejar-kejar Belanda dengan pasukan-pasukan yang ada. Nah, sejarah ini bisa didapat dari mana? Iya. Keluarga Bapak siapa tadi? Musa bin Salim masih ada wali warisnya, masih ada cucunya yang masih bisa juga bercerita tentang hal itu. Kenapa kita nggak kejar di sana? Ya kan? Okay. Beliau mungkin juga akan menyebut nama-nama orang sehingga nama-nama ini juga menjadi rekomendasi bagi kita untuk menjadikan sebagai sumber informasi. Ya. Nah, kemudian ditulis, kemudian dibahas di dalam seminar-seminar baik di kabupaten maupun di level provinsi, sehingga hal-hal semacam ini akan menjadi perhatian, memperkuat usulan. Karena salah satu syarat untuk usulan itu adalah ada bahasan oleh sejarawan. Iya. Ya kan, bedah buku semacam itu. Nah, setelah itu akan dipertimbangkan kan apa-apa syarat. Ya, jadi segala sesuatu memang perlu ada riset yang saling menguatkan. Ya. Sekedar informasi, kakek saya itu tahun 47 meninggal, diangkat menjadi pahlawan nasional pada tahun 2010 oleh Presiden SBY. Berapa tahun itu? Iya. Dan sampai lihat Soekarno-Hatta berapa tahun menjadi pahlawan nasional? Iya. Iya. Dan sebenarnya tidak pantas beliau jadi pahlawan nasional. Soekarno-Hatta tuh pahlawan proklamasi tepatnya, yo. Iya. Iya kan? Iya. Enggak di atasnya. Gitu. Iya. Jadi pahlawan nasional. Saya nggak mengerti. Nih, kita lanjut, ini sangat menarik sekali nih tentang bagaimana kriteria layak tidaknya seorang pahlawan. Tentunya pandangan dari Bu Suherwan lebih bisa mungkin menggambarkan bagaimana layak untuk tidak jadi pahlawan. Ya. Pembicaraan kita sekarang mengerucut ke tema tentang pahlawan, ya. Khususnya pahlawan nasional. Nah, menurut catatan, kalau saya nggak keliru ya, di tempat kita, di daerah kita, ya, di Kalimantan Timur itu sekarang sudah ada 2 yang mendapat predikat sebagai pahlawan nasional. Yang pertama Abdul Muiz, yang kedua Sultan Haji Muhammad Idris.
Ya. Nah kita tahu perjuangan untuk bisa meraih predikat ini kan bukan sesuatu yang mudah dan gampang dan cepat, lama. Bahkan kemarin hampir gagal dan hampir putus asa sudah itu, yang Haji Muhammad Idris itu. Ujung-ujungnya itu Samarinda kan Pak ya? enggak, Kukar. Kukar juga ya? Kukar awalnya. Tapi kalau yang Abdul Muiz, ini salah satunya yang berjuang itu kan teman kita tuh, Muhammad Syarif. Dia menulis buku tentang Abdul Muiz dan memperjuangkan dia sebagai pahlawan nasional. Dan waktunya relatif cepat memang tuh. Tapi memang ada cara-caranya memang, ada trik-triknya agar bisa jadi pahlawan nasional. Nggak bisa cuma kirim proposal, nunggu, nggak bisa. Mesti ada upaya yang agresif, bukan lagi proaktif, agresif. Iya betul. Ini pengalaman dari si ini teman yang Muhammad Syarif itu. Karena kalau dia nggak begitu nggak akan dapat dia bilang gitu. Karena itu bukan sesuatu yang mudah dan bukan sesuatu yang gampang. Ada banyak usulan masuk ke pemerintah pusat. Nah itu kan seleksi dan dikurasi sedemikian rupa gitu kan. Jadi perlu perjuangan. Nah tapi kalau menurut saya, kalau yang potensi di Sanga-Sanga ini, itu kan memang potensinya kuat, ada gitu loh. Tinggal perjuangannya nih gitu kan. Kalau kawan-kawan di Formas aja yang melakukan nggak bisa dong, terlalu berat. Itu harusnya sudah masuk ke ranah pemerintah daerah. Yang tadi itu tuh. Iya, iya. Itu perannya salah satunya. Iya, terima kasih Ibu Syirwan. Ya. Karena waktu nih, karena waktu sebenarnya ingin panjang lebar, cuma karena waktu kemudian juga cuacanya sendu. Terima kasih Bu Su Asbian, Bu Su Zainul dan Bu Syirwan. Closing statementnya lah, 1 menit. Silakan dari Bu Su Asbian. Ya, kami berharap kami ini cuma hanya berapa orang dari Formas. Kami berharap bantuan dari termasuk tadi apa yang disampaikan bahwa pemerintah juga ikut andil lah di dalam sini. Kami tidak mampu kalau sampai tidak adanya keterlibatan pemerintah di dalam hal ini. Mungkin itu aja Bang. Terima kasih Bu Sasbian. Nantinya pemerintah juga diharapkan oleh teman-teman Formas juga turut serta. Ya. Baik, dari Bu Su Zainul, silakan. Spirit perjuangan itu akan selalu berkembang seiring dengan generasi ke generasi, bahwa setiap generasi itu memiliki zeitgeist atau spirit zaman yang berbeda. Maka pada spirit pada tahun 47 dan seterusnya pasti akan terjadi pergeseran. Tapi esensi yang harus selalu ada adalah bahwa kita ini harus merdeka, harus otonom, tidak didikte, memiliki potensi yang tidak boleh dikekang, ya kan? Nah, inilah yang potensi-potensi yang ada di kita sekarang ini dengan spirit-spirit yang seperti tadi yang akan terus berkembang. Ini harusnya membuat kita bisa memperbaiki diri yang menjadi lebih baik. Gitu. Jadi janganlah Sanga-Sanga ini seperti ini terus, ya kan? Harusnya bisa terjadi lompatan-lompatan yang luar biasa lagi. Luar biasa dengan potensi migasnya, dengan potensi lautnya. Laut di sini bisa jadi pelabuhan peti kemas yang harusnya bisa menghidupi oleh banyak orang, menarik tenaga kerja gitu, sehingga problem-problem pengangguran itu bisa kita atasi. Maka seperti inilah yang harus kita jaga dan kita kembangkan. Baik, terima kasih Bu Su Zainul. Ke Pak Irwan. Dahulu ketika para pahlawan berjuang, kan kondisinya dalam kondisi yang serba terbatas dalam personel, termasuk terbatas dalam persenjataan. Tapi kenapa mereka mampu melakukannya dan berhasil? Ya kan? Ya, tak lain dan tak bukan. Gitu. Ini lebih tentang semangat tadi gitu loh. Ya, spirit. Dan ini yang harus terus menjadi inspirasi bagi kita. Dan mestinya peristiwa Merah Putih ini selalu menjadi pengingat kita. Ya kan? Pengingat bahwa oh iya, ternyata ketika kita mendahulukan hal semacam itu, apapun yang dirasa tidak mungkin ternyata bisa. Dengan semangat, dengan nilai kejuangan dan rela berkorban. Dan saya berharap ini selalu didengung-dengungkan setiap waktu, dari waktu ke waktu. Dan peristiwa Merah Putih ini
harusnya menjadi sebuah momentum yang hebat untuk itu. Gitu. Luar biasa. Terima kasih Bu Sirwan, terima kasih semuanya atas kehadirannya hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih secara pribadi maupun dari tim dari Ekspresi Budaya. Dan saya berkesimpulan bahwa seorang pahlawan tidak mau disebut dirinya pahlawan. Tapi nilai-nilai itulah yang menjadikan siapa itu pahlawan. Jangan pernah melupakan sejarah, karena dari sejarah itulah kita ada hingga saat ini. Mohon maaf apabila ada kata perilaku kami yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.